Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Prof. Rusdi yang saat ini masih berusaha bergabung bersama kita, dan tentunya yang teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, kaum intelektual. Untuk sesi siang ini kita belajar atau presentasi makalah tentang pendidikan dalam Al-Quran yang berjudul Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Dalam hal ini dibuka si Pak. Sudah Pak, sudah bergabung Pak Prof. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Pak Prof. Meeting. Cuci klik tuh. Yuk. Ya. Coba klik. Siap. Ya Pak. Itu apa ya? Ada yang Banyak kali ya. Itu luka saya. Kita udah mulai aja tadi Pak Prof. Ya terus saja, terus ya. Baru mulai baru Pak Prof. Baru mulai ya. Ya, baik. Ya, Selamat silakan datang, ya, Pak. teruskan ya. Nah, jadi yang jadi pemakalah pada sesi pertama ini adalah saudara kita Pak Muhammad Hadi. Nah, untuk itu marilah kita awali pertemuan kita ini agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Hadi, langsung saja saya serahkan waktu dan tempatnya untuk presentasi makalahnya. Nah, silakan Pak Hadi. Sudah jadi KO Mas Pak. Mana Pak Hadi? Nah, Pak Hadi. Oh ya. Assalamualaikum. Ya. Silakan Om Hadi ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya. Sudah. Sudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah pendidikan dalam Al-Quran. Saya akan mengawali makalah saya dengan latar belakang masalah. Adapun Al-Quran merupakan sendi utama yang esensial yang berfungsi memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan yang sebaik-baiknya. Al-Quran yang merupakan pedoman bagi manusia dijadikan dasar untuk mewujudkan pendidikan dan mengatasi segala bentuk dekadensi moral generasi muda di zaman modern ini. Lalu timbul beberapa pertanyaan. Bagaimanakah isyarat-isyarat pendidikan yang berada dalam Al-Quran? Bagaimanakah peran Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam? Dan yang terakhir, bagaimanakah implementasi Al-Quran sebagai dasar pendidikan pada pendidikan Islam di zaman modern ini? Adapun isyarat-isyarat pendidikan di dalam Al-Quran adalah Al-Quran sendiri memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan sangat penting. Jika Al-Quran dikaji lebih mendalam,
akan ditemukan beberapa prinsip dasar pendidikan yang dijadikan sumber inspirasi untuk dikembangkan dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu. Ada beberapa sekitar 15 isyarat yang disampaikan Al-Quran sebagai isyarat pendidikan. Pertama, Iqra. Iqra memberikan makna mengajarkan manusia untuk belajar. Sehingga dengan belajar ini manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Secara bahasa telah dijelaskan di dalam makalah, Qira'a atau Iqra itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Ya. Kemudian yang kedua Tola'a atau Utlu yang memiliki makna yang sama itu disebut dalam 53 ayat. Perintah membaca dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 pada dasarnya tidak sekedar melihat tulisan dalam bentuk catatan, namun lebih konteks mencari kearifan atau wisdom. Sehingga implikasi membaca juga menjangkau pada membaca fenomena alam dan fenomena sosial dengan segala dinamika yang tidak pernah berhenti. Kemudian yang kedua ta'lim atau 'allama. Ta'lim lebih mengarah kepada mengasah kemampuan berpikir, memperoleh ilmu pengetahuan yang sifatnya mengacu kepada arah domain kognitif atau pengetahuan akal. Abdul Fattah Al-Jahal memberikan pengertian al-ta'lim dengan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman amanah, sehingga terjadi tazkiyah atau penyucian, atau membersihkan diri manusia dari segala kotoran, dan menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah, serta mempelajarinya, bermanfaat baginya, dan apa yang tidak diketahuinya. Itu ta'lim, isyarat kedua. Yang ketiga adalah robba, atau dikenal dengan kata tarbiyah. Tarbiyah memiliki makna yang mencakup pengembangan sebuah ranah potensi yang dimiliki manusia, berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, baik yang mencakup aspek jasmaniah maupun rohaniah. Dalam Al-Quran, telah banyak contoh yang telah disebutkan. Salah satunya adalah Quran surah Ali Imran ayat 9. Itu ada tiga kali disebutkan kata tadris di situ. Selanjutnya darasa tadris, yaitu berpikir untuk menganalisis dan mengevaluasi sehingga secara tidak langsung memberi peluang siswa untuk belajar kreatif, mengevaluasi diri, dan belajar mengkritik dirinya sendiri. Hal ini menuntut keterlibatan siswa secara penuh dan sungguh-sungguh dalam belajar. Barangkali secara bahasa bisa dibantu nanti menjelaskan kalau ada pertanyaan yang mengarah ke secara bahasa oleh Pak Masum atau Bu Tafiati atau kawan-kawan yang lain. Kemudian yang 5, faqih. Isyarat yang kelima adalah faqih. Diartikan sebagai proses berpikir yang digunakan dalam keterkaitan pembelajaran keilmuan, khususnya dalam bidang agama. Ini adalah faqih. Selanjutnya adalah fakkaro. Diartikan sebagai proses berpikir secara berulang-ulang untuk usaha menggali sesuatu dan menemukannya untuk mencapai hakikat. Yang ketujuh, dabbaro, yaitu berpikir. Berpikir dalam kata ini diartikan dengan memperhatikan secara teliti dan memikirkan rahasia dan keajaiban kandungan wahyu ilahi, serta menggunakan seluruh potensinya untuk menemukan kebenaran. Yang kedelapan, akala. Akala sebagai daya untuk memahami sesuatu, sebagai daya dorongan moral, dan sebagai daya untuk mengambil pelajaran hikmah dan kesimpulan. Dalam Al-Quran itu sudah ada dijelaskan, salah satunya dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 43, yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi angkala di situ dikatakan sebagai orang-orang yang berilmu yang dapat yang mempunyai daya dorongan moral, daya untuk mengambil pelajaran, dan
bisa mengambil kesimpulan dari hikmah yang dipelajarinya. Kemudian isyarat yang ke-9, nadharo, yaitu berpikir. Terlihat seperti menunjukkan sesuatu dengan cara melihat dengan mata kepala sendiri yang dihadapkan dengan objek yang hendak dipikirkan. Atau di dunia pendidikan itu melihat secara langsung dengan mata kepala. Itu isyarat yang ke-9. Isyarat ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan. Kemudian yang ke-10, zakaro, yaitu proses berpikir yang dimulai dengan mengingat, kemudian memperoleh peringatan, kemudian mendapat pelajaran, kemudian memperhatikan, serta mempelajari yang akan membuahkan hikmah. Jadi setelah proses dilalui, ujung-ujungnya adalah membuahkan hikmah. Itu isyarat yang diajarkan oleh zakaro. Kemudian fahima, atau berpikir. Fahima berpikir yang meliputi proses pemahaman akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata ini hadir berkaitan erat dengan sebuah proses pemahaman yang berbeda yang memunculkan sebuah kesepakatan yang mufakat. Itu isyarat yang ke-11. Kemudian al-wa'zu. Al-wa'zu yaitu upaya untuk memberikan nasihat dan peringatan kepada orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan ucapan yang dapat menyentuh dan menggerakkan hati. Itu adalah isyarat yang ke-12. Isyarat yang ada dalam Al-Quran. Contohnya al-wa'zu ini ada dalam Quran surah Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, kemudian isyarat dari segi bahasa tadi sudah saya jelaskan. Kemudian saya jelaskan lagi isyarat pendidikan dalam Al-Quran itu berdasarkan kronologi ayat. Nah, kronologi ayat yang pertama yang akan saya jelaskan sama seperti yang Bapak Prof. Rusdi jelaskan pada pertemuan yang pertama, yaitu terletak pada Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surah tersebut, dari ayat 1-nya, objek bacaan tidak disebut secara khusus. Karena itu, perintah membaca yang dimaksud berkonotasi umum, yakni membaca apa saja yang dapat dibaca, baik yang tersurat atau nas, maupun yang tersirat atau gejala alam. Kalau di Minang dikatakan alam takambang jadi guru. Barangkali terinspirasi dari Quran surah Al-Alaq ayat 1. Kemudian Hasan Langgulung menyatakan, seakan-akan permulaan ayat yang pertama kali turun ini sebagai pemberitahuan bahwa kitab ini mengajak kepada pengembangan ilmu. Ajaran yang di bawahnya itu tidak akan tegak kecuali dengan dasar ilmu. Nah, kemudian dapat dipahami bahwa 5 ayat pertama surah Al-Alaq memberikan inspirasi kepada umat manusia untuk merumuskan tujuan pendidikan yang ideal, kontekstual, dan komprehensif. Artinya, konsep dasar Al-Quran menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya membina jasmani dan rohani dengan segenap potensi dasar yang dimiliki manusia, baik itu secara imbang, sehingga dapat melahirkan manusia seutuhnya. Kemudian isyarat pendidikan Al-Quran berdasarkan kronologi ayat itu terdapat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 1-4. Dan dalam konteks awal surah ini, Al-Qalam ayat 1-4, posisi Nabi adalah sebagai calon guru bagi umat manusia. Oleh sebab itu, beliau diingatkan bahwa dalam proses mendidik umat pasti akan dihadapkan dengan orang-orang yang membangkang kepadanya. Maksudnya yang di sini adalah Allah. Sehingga dia harus siap dengan semua caci maki, seraya meyakini bahwa dirinya sebagai manusia sadar. Dengan demikian, barang siapa yang sudah siap atau bercita-cita menjadi guru, dia harus berani menanggung segala risiko yang akan dihadapinya, termasuk umpatan dan celaan yang dilontarkan kepadanya, baik dari murid atau pihak lain. Dan dengan menjaga akhlaknya, dia berhak untuk menjadi panutan bagi murid-muridnya. Kemudian Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam. Nah, tidak diragukan lagi
bahwa pendidikan Islam itu mengambil dasar dari mengambil dasar sumber agama Islam, mengambil dasar Al-Quran sebagai sumbernya. Nah, sebagaimana firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Berperan utama sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa dan menjadi acuan dalam menjalani hidup dan kehidupan informal, formal maupun non-formal. Al-Quran di dalamnya terkandung ajaran pokok yang prinsip, yaitu menyangkut bidang akidah yang harus diyakini dan menyangkut dengan amal yang disebut dengan syariah. Nah, di dalam Al-Quran ini perannya itu sebagai dasar bagi manusia untuk menjadikannya mengembangkan pendidikan melalui dasar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah implementasi Al-Quran sebagai dasar pendidikan pada pendidikan Islam di zaman modern. Mohon maaf, di makalah tertulis di Indonesia karena lupa di koreksi. Nah, pakar pendidikan Islam lainnya membagi sumber atau dasar nilai yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam kepada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Hal itu antara lain penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Implementasi Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam dapat dilihat dari komponen-komponen pendidikan yang diarahkan sesuai dengan pedoman Al-Quran. Komponen tersebut yakni tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, manajemen, materi pendidikan, alat dan sumber belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan, evaluasi, dan pengawasan mutu pendidikan. Kesemuaannya ini, kalau jika dia berdasarkan kepada Al-Quran, maka bisa dikatakan pendidikan itu akan sukses. Karena tidak ada yang tidak baik dalam Al-Quran itu dijadikan sebagai dasar bagi pendidikan. Nah, jika implementasi Al-Quran sebagai dasar pendidikan telah dilaksanakan dengan baik, maka sudah bisa dipastikan hasil keluaran dari pendidikan juga akan demikian. Baik itu di ranah informal atau keluarga, formal di sekolah, maupun non-formal seperti pengajian-pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya macamnya, ataupun di masyarakat umum. Nah, hanya demikian makalah yang dapat saya sajikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Hadi yang telah mempresentasikan makalahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka awal dari atau sebagai wacana awal bagi kita untuk mendiskusikannya lebih dalam. Dan kepada Bapak Ibu, kita persilahkan jika ada tanggapan, masukan, atau yang lainnya terkait makalah hari ini. Yang pertama itu yang mengasih tangan saya lihat Pak Isnando. Yang kedua Ibu Sumiarti. Yang ketiga Pak M. Nur. Yang keempat Pak Dedi. Yang kelima Pak Usman. Ya. Saya ulangi. Pak Isnando, Ibu Sumiarti, Bapak Muhammad Nur, Pak Dedi Sardianto, dan Pak Usman. Ya. Dan Ibu Marfianti. Oke, ada lagi? Bu, silahkan diawali dari Pak Masum satu. Pak Masum satu. Diawali dari Pak Isnando tadi. Silahkan, Ya Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Isnando Tamrin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada Bapak Prof yang telah memberikan kesempatan. Saya di sini tidak menambahkan, saya di sini tidak bertanya, cuma menambahkan. Jadi tadi dari beberapa keterangan yang telah diberikan oleh pemakalah itu saya rasa sudah cukup baik. Cuman saya menambahkan sedikit, tadi ada
tadi beberapa kata atau terminologi yang dipakai dalam terminologi yang menunjukkan Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Tadi ada kata ikro, alama, nazoro, fakaro, fakoha, dan lain-lain. Dan saya menambahkan satu lagi yaitu kata-kata hudan. Nah, ini kata-kata hudan ini menurut saya ini juga mensyaratkan Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 berbunyi, ayat 1 dan 2 berbunyi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Ya, hudan di sini mengandung arti guidance, petunjuk-petunjuk, rambu-rambu, arahan-arahan, nasihat-nasihat, petua-petua, dan lil muttaqin. Artinya itu juga mempunyai itu juga mengandung nilai-nilai pendidikan. Nah, jadi saya menambahkan satu lagi, tadi ada istilah alama, faqaha, nazaro, dabbaro, dan lain-lain itu. Saya nambahkan satu lagi itu kata hudan. Hudan juga mengandung nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya menambahkan tadi bagaimana implementasi pendidikan Al-Quran dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ya, bagaimana implementasi pendidikan Al-Quran, bagaimana implementasi pendidikan Al-Quran dalam pendidikan Islam di Indonesia. Implementasinya seperti ya di zaman modern. Tadi ada di Indonesia juga kan di makalahnya. Di makalah salah tulis, Pak. Oh, ya di modern ada juga, tapi kalau rumusan masalahnya di zaman modern. ya tapi di makalahnya ada ditulis di Indonesia gitu ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya, saya nambahkan di Indonesia gitu. Ya, bagaimana implementasi pendidikan Al-Quran dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ya, implementasinya seperti yang saya kutip dari bukunya Pak Prof. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. Implementasi pendidikan Islam itu dalam pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Nah, misalnya kita lihat dari TPQ, MDA, MIN, Rodatul Atfal, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga perguruan tinggi S1, S2, S3 di lembaga pendidikan Islam, IAIN, Winstein. Di sana kita melihat bagaimana implementasi pendidikan Al-Quran. Buktinya apa? Dalam kurikulum pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang terdapat dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia, itu terdiri dari mata pelajaran dan mata kuliah PAI. Ya, misalnya mata pelajaran PAI yang terdiri dari Al-Quran hadis. Ya, artinya diterapkan di Indonesia. Artinya bagaimanapun juga pendidikan Al-Quran dipakai dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ya, atau misalnya di Sanawiyah, baik itu akidah akhlak atau Quran hadis, fikih, juga mengambil rujukan dari Al-Quran. Artinya Al-Quran sebagai salah satu rujukan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, itu kalau kita lihat di jenjang madrasah dan juga di jenjang min gitu yang di bawahnya. Selanjutnya di jenjang perguruan tinggi mungkin kita dapat melihat adanya jurusan-jurusan yang membuka jurusan Al-Quran. Contohnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, itu yang lebih spesifiknya, atau jurusan-jurusan yang mengandung yang mengambil rujukan atau sumber-sumber dari Al-Quran. Ya, misalnya dalam belajar fikih pun, dalam belajar dakwah pun, kita juga memakai sumber-sumber atau rujukan-rujukan dari Al-Quran, di samping rujukan-rujukan dari luar, itu dari barat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat di lembaga pendidikan Islam, artinya ada mata pelajaran Al-Quran itu sendiri, ya misalnya Al-Quran hadis, atau ada misalnya jurusan Al-Quran itu sendiri, misalnya Al-Quran dan tafsir, dan jurusan-jurusan lain yang mengadopsi atau mengambil rujukan dari Al-Quran. Itu kalau di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya di lembaga non pendidikan Islam, misalnya di SD, di SMP, di SMA, atau di perguruan tinggi umum, di UNAN, UNP, dan lain-lainnya, itu bisa dilihat dalam bentuk mata pelajaran. Artinya mata pelajaran PAI. Dan mata pelajaran PAI itu juga mengambil rujukan dari Al-Quran. Artinya dipelajari juga di Al-Quran. Artinya dipelajari juga di perguruan tinggi umum Al-Quran tersebut.
Atau pendidikan Islam tersebut juga dipelajari juga di perguruan tinggi umum. Jadi implementasinya yang satu berbentuk lembaga di lembaga pendidikan Islam seperti yang sudah diungkapkan Pak Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, dan yang kedua berbentuk mata pelajaran PAI ya yang ada di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi umum, UNAN, UNP, dan lain sebagainya. Itu mata pelajaran PAI. Sedangkan di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan Islam berbentuk lembaga itu sendiri, ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang nantinya juga mengambil rujukan dari Al-Quran. Jadi itulah kira-kira tambahan dari saya bagaimana implementasi pendidikan Al-Quran ini dalam pendidikan Islam atau dalam pendidikan di Indonesia. Itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dari tambahan dari Pak Isnando ya tadi tentang kalimat hudan dan juga tentang implementasi pendidikan, ada yang dalam bentuk lembaga dan berbentuk mata pelajaran. Baik, silahkan kepada Ibu Sumiati. Sumiarti, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi ada di dalam makalah saya membaca bahwa isyarat pendidikan di dalam Al-Quran itu ada salah satunya adalah fakara. Fakara itu yang berarti berpikir. Tetapi kata fikir itu tidak digunakan kecuali terhadap sesuatu yang dapat tergambar di dalam hati. Karena itu ada larangan berpikir yang menyangkut Allah. Karena Allah itu tidak dapat difikirkan. Jadi maksudnya bagaimana dengan yang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsinya. Atau di dalam Al-Quran, Summastawa alal arsi. Yang kemudian Allah itu berada di atas arsi atau singgasananya. Nah, bagaimana dengan demikian? Atau di saat kita ketika ingin sholat, kita ingin khusyuk dalam sholatnya, kita boleh membayangkan atau berpikir kalau Allah itu berada di depan kita, menganggap Allah itu berada di depan kita agar adanya kekhusyukan di dalam sholat. Bagaimana demikian Pak Makalah? Sekian, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bapak M. Nur. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator, terima kasih pemakalah, terima kasih Pak Prof. Saya ingin penguatan bahwa Al-Quran sebagai isyarat pendidikan. Saya ingin dapat penjelasan yang mendalam apa beda isyarat, dasar, sumber pendidikan itu sendiri. Karena kalau sumber pendidikan itu tentu kajian ilmiah. Yang namanya kajian ilmiah ada proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan yang hasilnya tentu tidak qat'i seperti hasil Al-Quran. Jadi penelitian ilmiah ujung daripada sebuah ilmu pengetahuan itu kebenarannya tidak mutlak. Contoh, dahulu orang mengatakan bumi ini bulat. Ya, 6 sebelum Masehi, Pitagoras mengatakan ilmu ini bulat sehingga muncul hukum Pitagoras. Kemudian saya lupa entah bangsa Swedia ada seorang tokoh namanya Hughes yang terbang ketika itu dari 1875 kaki karena ia beranggapan bumi ini datar. Coba aja terbang sampai kemana jauhnya. Terbang dengan roket, akan tetapi mesin roketnya itu kan mesin uap yang pendinginnya tidak bisa mendinginkan mesin di atas 200 derajat Celcius. Sehingga mesin itu tidak berfungsi untuk menerbangkan lebih jauh. Nah, pendapat itu aja udah berbeda. Ada yang mengatakan bumi bulat, ada yang mendaftarkan bumi datar. Andai kata Al-Quran dikatakan nanti, kalau seandainya sebagai sumber atau isyarat, saya nanti diperjelas Pak Prof sumber isyarat itu di mana titik bedanya. Kalau Al-Quran sebagai kan, saya tidak berani mengatakan Al-Quran itu kitab ilmiah. Al-Quran itu qat'i, itu dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebenaran Al-Quran tak bisa diragukan lagi.
Nah, Al-Quran sebenarnya adalah pedoman hidup yang dikirimkan Allah kepada kita, yang kebenarannya tidak bisa dikeragui lagi. Kalau nanti dijadikan isyarat atau sumber ilmiah, kemudian ada penelitian yang barangkali ujungnya kepada keraguan-keraguan seperti teori yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan bumi bulat, ada yang mengatakan bumi datar, sementara isyarat dalam Al-Quran kita bisa jadi kedua-duanya ada, atau bisa jadi satu, itu baru suatu masalah. Sidik jari, kemudian sungai di bawah tanah, kan ada itu syarat-syarat dalam Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran itu kitab ilmiah? Tentu kita sepakat semua Al-Quran bukan kitab ilmiah. Yang kebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin penjelasan yang lebih tajam. Bedakan apa bedanya isyarat, sumber, dan dasar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, kita lanjutkan kepada Pak Dedi Sardian. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami untuk memberikan pertanyaan. Ini sebenarnya bukan, ya kalau dibilang pertanyaan, kalau dibilang bukan pertanyaan ya agak susah juga ya. Sebenarnya begini, saya sampaikan ini sebenarnya berangkat dari sebuah grafik ya, sebuah grafik indeks pendidikan Indonesia di mata dunia. Ya. Kalau kita lihat di indeks pendidikan di Indonesia di mata dunia 2019, itu di Asia Tenggara saja Indonesia itu berada pada posisi nomor 7. Ya, nomor 7 kualitas pendidikan Indonesia. Dan ini ada relevansinya dengan makalah kita pada hari ini sebenarnya. Relevansinya adalah itu pada halaman 26 itu mengenai pada poin C ya, pada poin C, implementasi Al-Quran sebagai dasar pendidikan pada pendidikan Islam di Indonesia. Ini tadi yang disebut oleh Pak Isnando tadi ya, implementasi Al-Quran sebagai dasar pendidikan pada pendidikan Islam di Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya sebuah keresahan. Keresahannya begini Bapak Ibu semua, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 itu kan sudah dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana yang tujuannya adalah agar siswa itu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Ya, itu kan dasar pendidikan secara umum ya kan. Apakah itu nanti pendidikan Islam atau pendidikan umum. Di sini yang kami lihat adalah implementasinya ini yang tidak begitu kena gitu kan. Implementasi dari undang-undang ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami ini di sekolah umum ya kan. Itu kami banyak berlandaskan kepada apa yang terjadi di sekolah umum ya. Kalau kita lihat dari sebaran kurikulum saja ya, mata pelajaran PAI sebagai untuk pendidikan Islam di sekolah umum hanya 3 jam. 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran itu kalau dihitung jumlahnya itu sekitar berapa jam normal itu? Hanya berapa itu ya? 5 kali 3, sekitar 120 menit. 2 jam normal. Nah, itu 3 jam pelajaran. 2 jam normal selama seminggu. Dan 2 jam normal selama seminggu itu hanya untuk mengejar teori. Ya kan? Teori. Sementara tujuan yang sebenarnya dari pendidikan itu adalah menanam nilai-nilai karakter. Nah, jadi sebenarnya yang saya lihat ini adalah apa yang termaktub di dalam undang-undang itu terkadang tidak sesuai dengan implementasi, gitu kan? Tidak sesuai dengan implementasi yang ada. Dan ditambah lagi, diperparah lagi adalah dengan adanya dikotomi pendidikan, dualisme pendidikan, adanya pembedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Kalau kita lihat, saya pernah melihat di Facebook itu di Malaysia. Sekarang Malaysia itu di Asia Tenggara kualitas pendidikannya nomor 2. Kita nomor 7. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Di Malaysia saya lihat itu SMK ya, bukan SMA ini, SMK itu yang
basisnya vokasi, basisnya keterampilan, SMK itu ada 3 mata pelajaran yang keagamaan. Yang pertama itu pendidikan Al-Quran, itu wajib. Yang kedua itu bahasa Arab wajib. Yang ketiga baru pendidikan agama Islam. Kalaulah kita bandingkan dengan pendidikan di Indonesia, sangat-sangat jauh, ya kan? Jadi yang ingin mungkin ini menjadi ya diskusi ya sebenarnya. Implementasi ini yang tidak benar saya lihat. Implementasi dari undang-undang yang ada di Indonesia yang sebenarnya mengarahkan kepada siswanya agar mencapai akhlak yang mulia, tetapi tidak sebanding dengan penerapan kurikulum yang ada di Indonesia itu. Jadi sebenarnya entah ini sebuah keresahan atau entah bagaimana, nggak tahu juga. Tapi yang penting ini kita sampaikan. Semoga ya barangkali nanti ke depannya ada perubahan. Dan kita berharap betul ini. Kapanlah kira-kira di Indonesia ini tidak ada lagi sistem dualisme pendidikan, atau sistem dikotomi pendidikan. Karena saya rasa yang menghambat Indonesia maju, yang menghambat negara kita maju adalah pemisahan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Kalaulah pendidikan umum pendidikan Islam dimasukkan ke dalam pendidikan umum dan porsinya lebih banyak, saya rasa kita tidak akan mungkin ketinggalan seperti ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi Serdian yang telah menyampaikan saran dan keresahannya terhadap implementasi dari Undang-Undang Pendidikan Indonesia. Kita lanjut kepada Pak Usman. Silakan Pak Usman. Baik, terima kasih Pak Ferry, moderator. Yang terhormat Pak Prof, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu, peserta pendidikan S3, pendidikan Islam. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada pemakalah Pak Muhammad Hadi yang menyampaikan temanya tentang Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam. Nah, tadi juga akan dibahas tentang Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam. Tentu yang kita lihat di situ mengacunya ke kurikulum pendidikan Islam. Kalau kita melihat kurikulum pendidikan Islam, mungkin mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, man, sampai ke perguruan tinggi agama Islam gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dari paparan Pak Hadi dan juga sebetulnya dari bacaan-bacaan literatur yang lain kita lihat, kalaulah misalnya prinsip-prinsip pendidikan Islam itu diterapkan di dalam kurikulum, ya mungkin bahkan di dalam pengajaran, metode pengajaran, mungkin manusia itu akan mengalami kemajuan, akan maju gitu. Nah, tetapi mungkin tanpa kita nafikan ketika kita lihat sekolah-sekolah agama, misalnya mulai dari sanawiyah, kemudian MAN, perguruan tinggi Islam. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan pendidikan-pendidikan umum, mungkin bisa kita lihat perbandingannya, kita selalu berada pada posisi yang di bawah, gitu. Sering, banyak kita pada posisi yang di bawah. Nah, ini kira-kira kesalahannya, atau jangan-jangan memang pendidikan Islam itu belum mengenai sasaran yang sebenarnya kepada peserta didik kita. Seperti yang kita diskusikan pada mata kuliah yang sebelumnya, mungkin kan di negara-negara maju mereka menerapkan pendidikannya dimulai dari pendidikan akhlak, karakter gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di pesantren pun kan sebetulnya seperti itu, ya. Mereka lebih banyak pendidikan moral, akhlak gitu, karakter. Nah, tapi tetap saja dari segi pengetahuan, teknologi apalagi, ya, kita selalu berada pada posisi yang menengah ke bawah lah gitu. Nah, jadi kira-kira menurut pemakalah ini di mana letak kesalahannya? Apakah perlu diformulasikan lagi dasar-dasar pendidikan, kurikulum pendidikan Islam itu kepada hal mungkin yang, atau ya perlu formulasi khusus lah mungkin supaya bisa mengenai tepat sasaran gitu. Atau mungkin apa kira-kira menurut pemakalah di mana kesalahannya ini? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Usman yang menanyakan
apa kira-kira kesalahan yang ada dalam pendidikan Islam sehingga tidak mencapai pada sasaran dan tujuan pendidikan. Kita lanjutkan kepada Ibu Marfianti. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Dengar suaranya Pak? Dengar, Bu. Dengar jelas. Dengar suaranya? Jelas, Bu, Iya. jelas. Jelas-jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Pada Bapak Prof, terima kasih waktunya. Kemudian terkhusus kepada pemakalah, saya lihat makalahnya cukup sempurna, dan yang menjadi bagi saya adalah ini sebagai penambahannya tentang ayat yang dikemukakan pada makalah ini di bab pendahuluan di halaman 1 itu surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 9. Bahwasannya ketika saya memahami ayat ini, sebenarnya ayat yang menjadi motivasi yang tinggi bagi seorang pendidik, terkhusus ya kepada guru. Tadi kawan-kawan pertanyaannya sudah banyak mengenai guru. Jadi ayat surat Al-Isra ayat 9 ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidaklah pantas bagi kita berpaling dari Al-Quran. Gitu. Karena satu-satunya petunjuk dari Al-Quran itu yang menjadikan kita sebagai penunjuk jalan ke arah yang lebih lurus gitu. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk tidak mengambil pedoman dari Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran gitu. Jadi sesuai dengan pembahasan yang kita apakan pagi tadi, surat Az-Zariyat 5-6 juga bahwasannya kita di manusia itu dilahirkan ke dunia, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi salah satu bentuk pengabdian kita itu diperjelas oleh surat Al-Isra ini ayat 9, bahwasanya salah satu bentuk pengabdian itu adalah pendidikan gitu. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru dan dosen untuk lebih banyak mengambil petunjuk-petunjuk kepada Al-Quran gitu, dan menelaah lebih dalam agar kita diberi penjelasan-penjelasan yang sifatnya itu orientasinya itu adalah dalam bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya menguatkan bahwasanya surah Al-Isra ini salah satu bentuk ayat motivasi bagi seorang pendidik, bahwasanya dia harus selalu menolak kepada Al-Quran sebagai simbol. Mungkin seorang guru di sekolah, antara bedanya guru agama dan guru umum, tentunya salah satu bentuknya guru agama itu memang ada simbolnya, dia pegang Al-Quran contohnya, membaca Al-Quran setiap saat gitu. Mungkin pada guru umum dia mengawali pembelajaran itu dengan baca basmalah saja, tetapi berbeda dengan guru agama. Guru agama itu memulai pembelajaran itu dengan membaca ayat suci Al-Quran dulu, satu ayat seperti itu. Jadi orientasi pendidikannya lebih lebih terfokus ke menggunakan kepada Al-Quran dibandingkan literatur yang lainnya gitu. Mungkin itu saja sebagai tambahan penguatan dari materi ini. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marfianti yang telah memberikan tambahan pada materi, yaitu penguatan terkait ayat Al-Quran surah Al-Isra 9. Kita lanjutkan kepada Pak Maksum. Silakan Pak. Ketua. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Prof, sebagai pengampu mata kuliah yang kita hormati dan teman-teman semua, saya ingin hanya menanggapi dua hal saja. Yang pertama yang terkait dengan isyarat-isyarat, dan yang kedua yang terkait dengan Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Tadi paling tidak ada 12 oleh makalah tadi disampaikan dan cukup bagus, cukup inspiratif. Saya hanya ingin memetakan itu. Dari kata kerja yang ada disebutkan tadi itu paling tidak ada dua kategori. Ada yang terkait dengan aktivitas membaca dan ada yang terkait dengan aktivitas berpikir. Ada kata-kata qira'a tadi membaca. Sayangnya tidak ditambah dengan kata nataka juga, ada tala juga, ada rattala juga ada dalam Al-Quran. Yang masing-masing itu memiliki makna yang berbeda satu dengan lain. Kemudian ada kategori yang berpikir. Berpikir itu kalau kita lihat dari sudut alat yang digunakan, sesungguhnya manusia itu diberi dua alat untuk berpikir. Ada berpikir dengan akal, otak, ada yang berpikir dengan hati, qalbun. Kalau kita pilih lagi ini kata-kata ini, ada yang berpikir dengan hati dan ada yang berpikir dengan otak. Dengan varian-variannya. Saya ingin mengatakan umpamanya kata-kata fakiha, fakkara, sya'ara, ini sya'ara nak dimasukkan tadi, itu lebih cenderung berpikir dengan hati. Biasanya diterjemahkan merasa, berpikir dengan hati. Fakiha, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan hati itu untuk fakiha. Artinya apa? Alat untuk fakiha itu adalah hati. Dan ujungnya menemukan kebenaran. Sudah barang tentu kebenaran yang diproduk melalui hati itu akan berbeda tingkat kebenarannya dengan yang diproduk oleh akal. Saya kira ini bagian lain. Tapi yang penting ini isyarat. Nah, begitu juga kata yang menggunakan akal, akala, fakkara, nazara, yang sering digunakan untuk penelitian nazara. Itu meneliti. Itu artinya berpikir dengan otak. Ya, akala sendiri. Ada dabbara. Dabbara itu bisa berpikir dengan hati dan otak, tapi orientasi berpikirnya itu lebih kepada akibat. Dabbara itu lebih memikirkan ujung, dubur. Jadi lebih berpikir kepada akibat-akibat ketimbang daripada bagaimana melakukan satu proses. Dia lebih berpikir pada akibat. Yang kita ingin katakan di sini, kalau ini merupakan isyarat-isyarat yang sebetulnya kalau isyarat untuk pendidikan itu luar biasa banyak dalam Al-Quran. Saya ingin mengatakan ini isyarat itu banyak. Oleh karena itu tinggal memetakan itu bagaimana. Terkait dengan qira'a tadi, qira'a dengan nataka. Secara harfiah nataka itu cukup hanya melantunkan tanpa berpikir, melantunkan huruf tanpa berpikir. Wa ma yuntiqu anil hawa illa wa yuha. Rasul itu menyatakan bahwa apa yang disampaikannya itu firman dari Tuhan, firman Allah. Artinya apa? Tidak ada intervensi otak Rasul, gitu. Dan itu meyakinkan kepada kita bahwa kebenaran yang ada yang disampaikan oleh Rasul itu sesungguhnya adalah kebenaran yang datang juga dari Allah. Sedangkan qira'a tidak, berbeda dengan tala. Tala berpikir tala itu salah satu makna tala ada talia, tabi'ah. Tabi'ah itu artinya mengikut. Orang yang ada kata tilawah, tilawatul Quran, itu sesungguhnya kurang pas kita gunakan. Kenapa? Karena membaca di situ, membaca sekaligus juga mengikuti bacaan. Artinya menerapkan bacaan itu di dalam lapangan kehidupan. Sedangkan yang dimusabakahkan hanya pada tingkat bacaan saja. Bagaimana mengamalkan apa yang dibaca itu tidak pernah dimusabakahkan.
Ini problemnya. Saya kira ini saya hanya mengomentari bagian yang pertama, itu dengan istilah Al-Quran sejumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan isyarat pendidikan. Tapi bagian yang kedua yang penting itu, yang sangat penting itu adalah ini bagaimana terkait dengan judul itu Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Saya memahami bagaimana ini turunan dari Al-Quran itu hudan linnasi, bahwa sebagai hudan la raiba fi, tidak ada ragu padanya lagi. Itu sudah kepastian, tidak ada lalu. Turunan dari itu sebagai petunjuk sudah barang tentu dia memberikan pandangan-pandangan juga di dalam dunia pendidikan. Sekarang bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sumber dasar pendidikan. Dalam konteks ini perlu kita lihat bagaimana Al-Quran memotivasi, bagaimana Al-Quran menetapkan azas-azas pendidikan. Jangan-jangan pendidikan yang sedang berjalan itu belum mengacu kepada azas yang ditetapkan oleh Al-Quran. Arti kata, Al-Quran belum menjadi sumber bagi pendidikan Islam. Bagaimana Al-Quran juga bisa menjadi azas, menetapkan azas-azas yang terkait dengan tujuan pendidikan. Saya kira mungkin ini diskursus yang perlu kita kembangkan, sehingga kita mendapatkan format yang lebih pas. Itu pendidikan Islam itu di dalam perspektif Al-Quran itu apa. Saya kira mungkin bahagian kedua ini mungkin komentar, tapi juga mohon barangkali kita diskusikan, pemakalah juga bisa memberikan gambaran lebih jauh lagi bagaimana Al-Quran itu bisa kita pandang sebagai dasar pendidikan itu. Mungkin poin yang poin inti dari makalah kita ini. Saya kira mungkin itu tanggapan dan mungkin minta penjelasan juga dari pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi tanggapan yang tentang pemetaan isyarat dalam Al-Quran. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu kepada pemakalah Pak Muhammad Hadi, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada penanya dan ada juga yang memberikan tambahan jawaban. Terima kasih. Di antara semua pertanyaan, saya akan menjawab dengan singkat dan tidak terlalu panjang agar kita semua bisa menanggapi, yang tidak bertanya bisa menanggapi, ataupun yang bertanya bisa juga menambahkan jawaban dari pertanyaan yang lain. Jadi kita ada timbal balik. Bukan cuma dari penanya kemudian dijawab, kemudian penanya penjawab dan seterusnya, bukan seperti itu. Jadi kita ada timbal balik dengan anggota yang lain juga. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Sumiarti. Ya, di dalam makalah pada halaman 10 itu ada kata-kata isyarat bahwa Al-Quran itu adalah sumber pendidikan. Salah satu katanya adalah fakaro, yaitu berpikir. Namun ada larangan di situ yang tidak boleh kita pikirkan. Apa larangan itu? Seperti yang telah saya cantumkan dalam makalah, yang dikatakan berpikir tentang Allah di sini adalah bukan berarti kita tidak boleh memikirkan Allah, bukan. Tapi yang dilarang di sini adalah memikirkan zat Allah. Walaupun saya tidak terangkan ke dalam makalah seperti itu agar makalah ini hanya terfokus pada bagian pendidikan aja. Jadi kalau saya sebutkan itu kita tidak boleh memikirkan zat Allah dan pembahasannya melebar ke tafsir lagi. Jadi saya khususkan di sini adalah khusus ke pendidikan gitu. Fakaron ini sebagai isyarat bahwa pendidikan itu ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan sumber dari pendidikan. Jadi saya ingatkan lagi, yang tidak boleh difikirkan manusia di sini adalah zat Allah. Misal Allah tuh asal usulnya dari mana sih gitu. Kalau kita berpikir demikian, nanti ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang sedeng. Kata orang Jawa tuh sedeng. Kalau kata bahasa kita Indonesia tuh gila. Nah, makanya kita dilarang seperti itu. Zat Allah itu dilarang. Tapi yang kita pikirkan di sini adalah, yang boleh kita berpikir tentang Allah adalah kekuasaan-kekuasaannya. Barangkali ketika sholat, kalau kita ingin membayangkan Allah, bukan berarti kita membayangkan bentuk ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, tidak seperti itu. Yang dikatakan ketika sholat kita berpikir tentang Allah adalah sama seperti kita masuk ke dalam ATM.
mesin ATM, ada CCTV di situ. Tentu kita akan melepas masker kita, melepas helm kita seperti yang tertulis di situ, agar kita nih diawasi gitu, agar kita hati-hati betul bersikap di situ. Masuk ke bank kita juga bersikap hati-hati karena kita merasa ada CCTV yang merekam kita. Barangkali itu analogika yang saya bisa berikan kepada ketika sholat, yang kita pikirkan Allah adalah bagaimana kita memikirkan bahwa Allah itu sedang mengawasi kita. Kita perbaiki bacaan kita, kemudian kita perbaiki gerakan sholat kita niatkan hati betul-betul untuk mengabdi atau menyembah Allah. Tidak ada lagi dunia. Ketika takbir, ketika tangan kita sudah takbir, tidak ada lagi dunia yang kita ingatkan dalam sholat. Barangkali itu nanti kita bisa timbal balik dengan kawan-kawan jika ada tambahan. Kemudian pertanyaan mengenai dari Pak Nur mengenai beda isyarat, sumber, dan dasar. Sebagaimana saya jelaskan dalam makalah, isyarat itu adalah tanda-tanda gitu. Kalau menurut saya ya, nanti bisa ditambahkan kawan-kawan yang lain. Isyarat itu tanda-tanda bahwa Al-Quran itu memang sesuai dengan apa yang disebutkan Pak Isnando tadi sama Pak Maksum, bahwa Al-Quran itu hudan, petunjuk. Nah, kok dikatakan petunjuk pada awal pembuka Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 2, dikatakan di dalamnya ada isyarat. Apa itu isyaratnya? Ada 12 kata tadi. Dan kemudian ada kata-kata yang lain yang saya tidak cantumkan dalam Al-Quran. Barangkali itu jadi batasan makalah saya. Jadi kalau saya mencantumkan terlalu banyak, akan jadi Guinness Book of Record, nanti makalah terpanjang nanti. Saya cukupkan pada 14 saja gitu. Jadi saya batasi hanya itu. Jadi itu isyarat yang saya katakan di sini adalah tanda-tanda bahwa memang Al-Quran itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 2 tadi, bahwa dia benar-benar petunjuk hudan bagi manusia. Beda isyarat, sumber, dan dasar. Ya barangkali itu dari segi bahasa saja. Kalau sumber, kita bisa artikan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu asal sesuatu. Gitu. Misalnya kalau ada sumber mata air, berarti dikatakan sumber adalah tempat di mana air itu keluar. Nah, itu dikatakan sumber. Nah, kalau dasar itu sama, mengarah kepada sumber juga gitu menurut bahasa. Tapi yang pokok dari inti makalah saya adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi dasar, menjadi sumber bagi orang-orang untuk dijadikan sebagai pijakan atau alat, bisa menjadi alat juga sebagai langkah untuk mencapai tujuan pendidikan gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Usman sama dengan pertanyaan dari Pak Maksum. Kemudian sama juga dengan pertanyaan Pak Dedi. Saya jawab aja sekaligus 3. Kenapa pendidikan Indonesia ini kalau dihitung-hitung menurun gitu? Nah, saya pernah ikut BIMTEK guru pendidikan agama Islam di SMP 31 Padang waktu itu tahun 2018. Di sana dijelaskan oleh para yang khusus PAI ya, dijelaskan di situ sebenarnya guru-guru mata pelajaran yang lain itu sudah diwanti-wanti atau diarahkan untuk walaupun sedikit adalah ayat yang mereka sampaikan, misalnya guru matematika yang membahas mengenai teori Pitagoras misalnya, adalah ayat-ayat yang agak menuju kepada Pitagoras. Agar apa? Bukan cuma pendidikan Islam saja yang fokusnya mengajarkan agama, tetapi guru-guru yang lain juga seperti itu. Namun, apa yang saya dapatkan ketika BIMTEK itu tidak terterapkan dengan baik. Karena apa? Barangkali yang menjadi masalah adalah bukan saya menyalahkan guru-guru yang lain, tidak. Saya lihat juga kalau ada persoalan-persoalan kenakalan siswa di sekolah, yang menjadi titik tuju bagi permasalahan tersebut adalah 2. Pertama guru PAI, yang kedua guru BK. Selainnya, kemudian guru IPA menyerahkan ke guru PAI, kemudian menyerahkan ke guru BK. Kalau ada kenakalan-kenakalan seperti itu. Atau, jadi bisa kita simpulkan guru-guru yang lain itu angkat tangan gitu. Yang khusus masalah agama, ya udah urus saja masalah-masalah moral seperti itu. Sementara kami hanya mengajarkan teori kami saja, misalnya IPA, biologi, kimia, dan lain sebagainya macamnya. Nah, pelatihan yang saya ikuti dulu rasa-rasanya cuma sekedar
pengetahuan belaka tanpa diaplikasikan itu. Jadi menurut saya sih bukan salah guru juga, akan tetapi juga tidak adanya perintah langsung dari pusat bahwa bisa dikolaborasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Jadi tidak ada seperti yang dibilang Pak Dedi tadi, dualisme pendidikan gitu. Ya, kalau seandainya semua guru mata pelajaran, bukan cuma PAI aja yang fokusnya menggunakan dasar Al-Quran, insya Allah saya rasa pendidikan kita ini bisa melampaui dunia luar. Barangkali orang-orang luar itu mereka bisa mengatakan mereka sukses itu ya dari segi pengetahuan saja. Tapi kalau mengenai adab, tidak ada yang bisa mengalahkan adabnya orang Islam. Saya lihat sendiri, kalau nggak salah ada film yang berjudul Freedom Writer, itu film yang berkenaan dengan masalah perang kulit ras antara ada yang Amerika, kemudian ada yang itu kisah nyata. Pada saat terjadinya Holocaust, kalau nggak salah waktu itu. Jadi di sana mereka memang pintar-pintar, tapi kalau dari segi mereka membedakan antara perbedaan suku, ras, dan kulit, mereka itu sangat kacau sekali gitu. Yang keturunan Asia yang matanya sipit-sipit berteman dengan itu saja, yang kulit hitam berteman dengan itu saja, kemudian yang Amerika Latin berteman dengan itu saja. Seandainya mereka itu Muslim, dan semua guru mata pelajaran mereka yang dalam film itu menerapkan Quran yang menjelaskan perbedaan suku dan ras, kemudian saling mengenal satu sama lain, insya Allah itu tidak akan terjadi bentrok antara satu sama lain. Nah, jadi setelah saya nonton film itu, saya bersyukur gitu, walaupun di sini masih tertinggal dari segi pengetahuan, setidaknya adalah sedikit yang perlu kita banggakan, yaitu kita masih ada Al-Quran sebagai dasar pendidikan, walaupun tidak semaksimal yang kita harapkan gitu. Ada kekurangan-kekurangannya. Nah, barangkali itu yang menjadi titik temu antara 3 pertanyaan tadi dari Pak Dedi, Pak Usman, sama Pak Maksum. Jadi saya simpulkan dari 3 pertanyaan ini dalam satu jawaban, yang menjadi persoalan di sini adalah personal dari orang tersebut. Karena kita sendiri, ketika kuliah S1, yang bagi yang ingin bercita-cita jadi guru, sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana sumber-sumber belajar itu berasal. Nah, tidak mungkin kita tidak praktekkan itu. Nah, namun ketika udah menjadi itu, orientasinya berubah. Yang awalnya orientasi untuk merubah akhlak menjadi akhlakul karimah, jadi orientasi ke gaji, orientasi untuk meningkatkan meningkatkan jabatan gitu, agar mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi orientasinya mengarah ke sana. Jadi ada juga salah personal, tapi tidak semua yang oknum aja. Kemudian dari segi keilmuan juga, barangkali juga dari segi keilmuan ada beberapa hal yang perlu kita rubah persepsi di sini. Bahwa kita jangan hanya fokus pada satu ilmu saja. Contoh, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris sama pelajaran bahasa Indonesia. Mereka akan fokus ke sana aja tanpa ada mengkaitkan dengan sedikit dengan agama. Sebenarnya mereka punya kesempatan lebih bagus gitu. Setidaknya bahasa Indonesia yang monoton hanya belajar bahasa Indonesia, yang apalagi biologi kan bisa dikaitkan betul dengan pelajaran agama. Tapi mereka hanya fokus pada teori-teori mereka saja tanpa sedikit pun mengambil pemahaman Al-Quran. Padahal surah Al-Alaq ayat 1-5 itu berhubungan banget sama biologi. Tapi ketika saya SMP dulu, saya rasa tidak ada guru saya ketika saya SMP mengarahkan biologi itu ke dalam Al-Quran gitu. Tidak ada. Pun dengan mata pelajaran yang lain juga tidak ada gitu. Jadi yang perlu kita rubah di sini adalah persepsi kita masing-masing personal terlebih dahulu, baru kita berubah sistem secara lebih besar. Sistem itu apa? Ya udah, yang kita ini yang berada dalam ranah pendidikan. Siapa saja, guru, kemudian stakeholder yang lain, kemudian materi-materinya gitu. Ya, kita kembali kepada moderator. Saya sudah menjawab semuanya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang ingin menambah jawaban atau ingin penanya ingin memberikan
Tanggapan juga. Tambahan. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Hadi. Ya, silahkan jika ada dari Bapak Ibu yang menambahkan. Bu Hasnah dan Pak Isnando. Kita awali dari Bu Hasnah dulu ya. Silahkan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry yang memberikan kesempatan kepada saya. Pembahasan ini sangat menarik sekali. Terus terang, memang saya kalau di bidang tafsir ini memang karena kita memang bukan bidangnya juga begitu ya. Tapi ini kita memang harus menggali Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Nah, kita juga sudah sama-sama mendengar keluhan-keluhan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Hadi tadi. Bagaimana supaya kita bisa mengislamisasikan ilmu tadi kan, misalnya kalau bisa guru matematika bisa mengarahkan matematikanya itu ke diislamisasikan lah gitu ya. Kemudian demikian juga biologi, demikian juga IPS dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat akar permasalahannya itu kan memang dari pendidikan kita sendiri sebetulnya, ya. Ketika barangkali mahasiswa kita ini ketika jadi mahasiswa, ya, terutama yang di kuliah umum gitu, seperti di UNP, ya paling juga mata kuliah agamanya itu cuma 1 semester. Nah, saya juga pernah juga mengajar di Akper gitu ya. Nah, cuman mata kuliah agama itu cuma 1 semester. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang cuma hanya 1 semester, sementara waktu di SMA mereka belajar agama juga sangat minim. Kemudian di SMP juga sangat minim, di SD juga sangat minim juga begitu ya. Jadi itulah yang barangkali yang menjadi kendala bagi kita, bagaimana supaya memang apalagi kalau misalnya Indonesia ini kan bukan negara Islam katanya begitu ya. Jadi sehingga bahkan sekarang untuk berbau-bau Islam saja orang yang tahfiz saja sudah dicap sekarang radikal. oleh Menteri Agama kita sendiri begitu ya. Jadi itu sebetulnya adalah tugas kita sebagai para pemangku pendidikan Islam ya. Bagaimana supaya nanti barangkali para dosen-dosen banyak para dosen-dosen kita pendidikan agama Islam itu banyak mengajarkan pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi negeri, barangkali ke sana kita arahkan barangkali. Jadi bisa jadi nanti sebetulnya dikotomi ilmu itu kan tidak ada antara ilmu agama dengan ilmu umum. Hanya saja barangkali ketidaksanggupan kita untuk menggali Al-Quran itu sendiri barangkali gitu. Nah, itu sebetulnya tugas kita sebagai dosen, terutama dosen PAI, untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswa kita nantinya ketika mereka ada yang menjadi guru nantinya begitu. Ya, barangkali itu saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekian Pak. Baik, terima kasih Ibu Asnah tadi yang telah memberikan tanggapan dan tambahan ya, mengislamisasikan mata pelajaran baik materi maupun guru. Selanjutnya kepada Pak Isnando. Ya, yang Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnando Tambin ingin menambahkan sedikit tadi dari jawaban pertanyaan Bu Sumi. Tadi ada kata-kata fakaro, terus tadi sudah dijawab sama Pak Haji ya. Saya menambahkan sedikit ya, yang perlu kita ketahui Bu Sumi, memang dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk memikirkan ciptaan Allah gitu. Ya, kalau dalam ilmu kalam itu ada isyarat, ada istilah orang-orang ahli kalam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya, pikirkanlah ciptaannya, jangan pikir penciptanya.
Ya, atau kalau dalam syair orang ilmu kalam juga dikatakan fadarkil idroki idrok wa kunhi fi zatillahi isyrok. Sesungguhnya pengetahuan manusia itu, ilmu manusia itu tidak akan bisa sampai untuk mengenalku. Dan apabila engkau ingin mengetahui zatku, engkau telah buat syirik. Jatuh kita pada syirik kalau kita memikirkan zat Allah. Tapi kalau kita memikirkan ciptaannya, dari situlah kita berlogika. Berarti Allah itu adalah sesuatu yang lebih di antara makhluknya. Laisa kamislihi syai'un, kata Al-Quran. Jadi artinya, ya dalam Al-Quran itu kita memang disuruh untuk memikirkan ciptaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir inama anta mudzakir. Kan itu kata Al-Quran. Jadi memang kita disuruh memikirkan ciptaan Allah ini. Kalau memikirkan Allah itu bisa gila kita, katanya Pak Hadi tadi. Atau kita jatuh kepada syirik lagi. Bisa keluar kita dari Islam itu. Itu kalau kita memikirkan zat Allah. Itu tambahan. Yang kedua, satu lagi tambahan untuk Bu Hasnah. Tadi Bu Hasnah tadi bagaimana pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi umum atau di sekolah umum yang sedikit jamnya, kan itu kata Bu Hasnah. Yang perlu kita perlu kita garis bawahi adalah perlu kita ubah persepsi, baik itu tenaga pengajar, begitu juga peserta didik. Ya mungkin karena nggak masuk nilai UN aja, nggak masuk nilai 1, ya, makanya pendidikan agama Islam ini diacuhkan, dipandang sebelah mata. Tapi ubahlah persepsi seperti itu. Atau mungkin kita udah melihat sekarang di sekolah-sekolah udah banyak rohis berjamuran tumbuh di perguruan tinggi Islam, banyak kajian-kajian keislaman, forum studi Islam. Di situ kita perkaya keislaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang udah mulai kita lihat di kampus-kampus untuk syarat lulus perguruan tinggi negeri, baik itu perguruan tinggi negeri agama ataupun perguruan tinggi negeri umum, ada syarat hafiz Al-Quran. Ini udah mulai. Jadi sebenarnya pemerintah kita ini udah mulai juga, di samping ada juga sekarang yang agak-agak miring-miringnya ada juga, tapi yang mulainya juga ada. Ya adanya syarat untuk lulus perguruan tinggi itu hafiz Al-Quran, diterima langsung ke fakultas kedokteran itu. Itu kan udah mulai juga sekarang. Ini mungkin karena PDI yang naik, itu makanya sekarang ya miring-miring gitu. Tapi kalau mungkin Demokrat atau Golkar mungkin nggak ada kayak gitu gitu. Ini PDI ini kan kita tahu, kita aja dibilang nggak Pancasila kan itu. Kan ini. Mantap. Kita ini direkam. Ya. Kita ini direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini direkam ya, masuk YouTube. Bagus sekali ya Pak Isnado ya. Tapi apakah ini tidak terlalu memberatkan menghafal dengan Al-Quran? Ya, kalau hafal 30 juz baru. Mantap sekali. Ya, mungkin lebih tepatnya itu bisa membaca Al-Quran karena memang ada beberapa lulusan ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini. Iya. Jangan itu guru aja ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Nah, sekarang tapi yang dibuka di perguruan tinggi itu kan hafal Al-Quran, bukan membaca. Hafal. Yang hafiz, hafiz Al-Quran yang lulus di apakah di UIN Yayan Bukit Tinggi atau di perguruan tinggi umum yang ditanya itu hafal, bukan sekedar baca, tapi hafal. Dia bisa masuk ke dokteran itu. Itu kan sekarang udah ada perguruan tinggi yang membuka jalur itu gitu. Itu mungkin kemajuan. Itu dan berapa kampus negeri? Berapa kampus negeri? Ada yang hafal 30 sudah boleh. Ada tambahan dari Pak Didi sama Bu Tuti. Silahkan Bu. Izin dulu tambahkan. Menanggapi tadi. Ya, silakan. Menanggapi tadi. Menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hadi ya selaku pemakalah mengenai pengalaman beliau itu ya. Itu dalam pendidikan kita sekarang, apalagi dalam kurikulum 2013 itu dikenal dengan istilah integrasi ya. Integrasi muatan lokal dalam mata pelajaran yang ada di sekolah gitu kan. Karena di Sumbar itu sampai saat ini muatan lokalnya belum diakui di pusat. Karena di awal muatan lokal yang diusulkan oleh Sumbar itu adalah pendidikan Al-Quran. Ya kan? Ini diusulkan oleh Sumbar. Cuma karena pusat ini memandang bahwa itu bukan termasuk ciri khas, ya kan, ciri khas daerah, maka muatan lokal pendidikan Al-Quran itu tidak lagi diajarkan di
sekolah-sekolah umum. Awalnya diajarkan itu di SP 2006 itu diajarkan. Cuma di kurikulum 2013 itu tidak boleh lagi diajarkan. Ini saya rasa ini salah satu kemunduran juga sebenarnya. Ya kan, kemunduran juga di kurikulum yang diterapkan kita oleh pemerintah. Ya lagi-lagi memang ini sebenarnya permasalahannya bukan di tataran guru sebenarnya. Permasalahan bukan di tataran guru, permasalahan bukan di tataran pengajar, tapi memang lebih mengarah kepada pemegang kebijakan atau stakeholder yang memegang itu. Itu sebenarnya saya rasa, ya kan? Jadi ditambah lagi, diperparah lagi isu-isu yang saat ini berkembang. Apa isunya? Pertama, pendidikan agama Islam mau dihapus, ya kan? Kemudian kedua, sejarah mau dihapus lagi. Bagaimana sebenarnya ya? Jadi saya pikir itulah, makanya saya bilang tadi ada keinginan untuk dikotomi ilmu atau dualisme pendidikan. Kalau selagi masih dualisme pendidikan itu ada di Indonesia, saya rasa ya Al-Quran sebagai dasar pedoman hidup manusia tidak akan bisa terjalankan dengan baik, saya rasa. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi tambahannya. Silahkan Ibu Tuti. Tanggapannya. Terima kasih Pak Moderator, yang terhormat Bapak Profesor, kemudian teman-teman yang hadir pada hari ini. Kedengaran Pak Moderator, ini lagi azan juga sih. Azannya la ilaha illallah sebentar lagi. Kedengaran ya. Udah mau berakhir ini azannya. Makalah Bapak Adi ini sangat menarik ya. Pak Adi ini selalu siap dengan tampilan PowerPoint-nya. Nanti bisa ini minta tolong Pak Adi kalau tampil nanti. Insyaallah. Jadi atur, Bu. Adi kita berbicara tentang dasar-dasar pendidikan di dalam Al-Quran, tapi kita sudah melanglang buana kemana-mana. Tadi ada keresahan dari Pak Ferry ya, dari tanggapi sebetulnya oleh pemakalah, oleh Ibu Asnah juga gitu ya. Tetapi karena saya termasuk dalam bagian dari pendidikan sekolah gitu, jadi saya ingin juga memberikan sedikit tanggapan lah. Pak Ferry ya kalau nggak salah tadi, keresahan tentang madrasah tertinggal dibanding sekolah umum. Itu Bapak Zalkhairi sangat tahu itu kan tentang madrasah. Kalau dilihat memang madrasah ini kalau dalam sistem pendidikan nasional, madrasah ini sebetulnya sekolah umum yang berciri khaskan Islam. Nah, madrasah kan di bawah Kementerian Agama. Kita tahu Kementerian Agama bukan hanya mengelola sekolah. Jadi dari segi anggaran memang madrasah itu mungkin jauh lebih sedikit anggarannya dibanding sekolah umum atau SMA, SMK yang notabene di bawah Kemendikbud yang khusus mengurus pendidikan. Nah, itu dari segi anggaran, sehingga untuk peningkatan mutu, sarana prasarana, renovasi itu mungkin lebih sedikit dibanding sekolah umum. Mungkin itu salah satu kendala. Yang kedua, madrasah ini kan muatan mata pelajarannya banyak. Di samping apa yang dipelajari di siswa di sekolah umum, itu dipelajari juga di madrasah. Ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang Quran, hadis, bahasa Arab, dan lain-lainnya itu. Jadi sehingga porsi untuk mata pelajaran umum seperti fisika, gitu ya, matematika dan lain-lainnya yang di UN kan misalnya, atau yang dijadikan untuk syarat ujian di perguruan tinggi itu kan mata pelajaran itu porsinya mungkin lebih sedikit jamnya. Jadi wajar saja penguasaannya mungkin kurang dibanding sekolah umum. Jadi mungkin ketika kita jadikan dasar melihat madrasah itu lebih maju, sekolah itu majunya banyaknya penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, contohnya di UNAN atau di UI atau UNP, ternyata lebih banyak sekolah umum dibanding madrasah yang lulus di sana, itu wajar saja karena porsi pembelajarannya lebih sedikit
untuk mata pelajaran penerimaan di perguruan tinggi. Itu menurut saya. Kemudian sebetulnya kami yang mengajar di sekolah umum itu sudah sangat berbahagia sebetulnya. Perhatian terhadap pendidikan agama di sekolah umum itu jauh meningkat. Mungkin yang saya tahu itu mungkin 5 tahun belakangan inilah. Di Kemenak itu yang dulu sekolah ini disatukan aja pengelolaannya madrasah dengan umum, sekarang sudah ada bagian PAI-nya itu ya Pak Rifki ya. Ada bagian PAI. Yang dulu kami jarang sekali mendapatkan pelatihan guru PAI ini. Nah itu, tapi sekarang kami lebih banyak mendapatkan pelatihan peningkatan mutu dibanding sekolah guru-guru yang umum. Nah itu dari sangat tergantung juga itu kebijakan anggaran misalnya. Kemudian kata Pak Dedi tadi, itu sekitar tahun 2018 saya termasuk yang ikut diberikan pelatihan adanya integrasi Al-Quran dan BAM. Ya, Al-Quran dan BAM ke dalam semua mata pelajaran di sekolah umum. Nah, itu udah beberapa kali pelatihan kita dipanggil, hanya saja terkendalanya di lapangan. Karena tidak semua guru bisa mengintegrasikan Al-Quran ke dalam mata pelajarannya masing-masing. Jadi, lagi-lagi kendalanya tentu di SDM. Nah, ini sangat erat kaitannya memang dengan regulator yang membuat regulasi. Jadi, ya lagi-lagi kalau kita ingin memilih pemimpin tadi, pilihlah pemimpin yang perhatian keagamanya tinggi. Jadi Sumbar sebetulnya kita sudah sangat berbahagia ini. Jadi integrasi nilai-nilai Al-Quran dan BAM ke dalam mata pelajaran sebetulnya udah ada, cuman saja di lapangan penerapannya yang masih kurang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Ini waktu sampai jam berapa kita Pak, Bu? Bagat, nak. Sepertinya dikembalikan ke Pak Prof ini bagusnya. Ya, karena kita jam 3:30 udah istirahat kan, 15 menit. Ya ini Pak Prof kayaknya Pak Prof lagi off juga ini. Bagaimana ini Pak, Bu? Atau kita juga ikut beristirahat? Sholat boleh begitu. Kita salat dulu karena ini Saya juga Pak mau cabut sholat. Iya. Saya lihat kemungkinan diskusinya bersambung. Jadi kalau memang Pak Prof jangan-jangan sedang salat itu, ya. Kita skor aja. Kita skor aja Pak. Dewi, jam berapa? Jadi bagian terakhir aja nanti Pak Prof. Nanti kita skor sampai jam 4 ya? Bukan, 15 menit aja. 15 menit? Berarti sampai jam 3 pulang nanti kan. 3.40. 3.35. 3.40 ya? 3.40 lah. Ya 3.40. Baik, kepada Bapak Ibu untuk sesi pertama ini kita akhiri dan nanti kita lanjutkan sesi kedua dengan moderator Pak Dedi Serdian dan notulennya kebetulan Ibu Khariah ini lagi tidak bisa standby karena ada kendala sedikit. Saya mintakan kepada tadi ada saya catat Ibu Tuti, bisa Bu ya? Jadi apa? Ya, untuk menjadi notulen, ya. Ya. Ya, baik. Dengan pemakalannya Pak Zal Khairi. Mungkin untuk sebentar Pak Ferry. Ya. Screenshot ini sudah diambil ini untuk anak bukti laporan Pak. Laporan ya. Saya fotoin aja ya. Ya kan 3 kali kata Pak Zulmukim tadi 3 kali setiap kali masuk. Oke, kita ambil dulu Pak ya. Bentar Pak.